Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Zakir Ramadan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mereview salah satu materi penting dalam peradilan di Indonesia, yakni amnesti dan abolisi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti setiap persoalan pidana prinsipnya harus diselesaikan melalui proses peradilan yang adil serta independen. Namun di sisi lain, konstitusi memberikan kewenangan khusus kepada presiden berupa amnesti serta abolisi. Dalam praktiknya, kewenangan ini sering menimbulkan polemik, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus yang ramai dibahas di publik serta kasus-kasus yang memang kontroversial. Yang harus kita ketahui bersama, amnesti merupakan penghapusan akibat hukum pidana terhadap seseorang, bahkan sekelompok orang yang telah dijatuhi hukuman. Sedangkan abolisi merupakan penghentian proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan secara berkekuatan hukum tetap. Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang bisa memberikan amnesti dan abolisi tersebut? Keduanya hanya boleh dimiliki oleh presiden dan tidak dimiliki oleh lembaga negara lainnya, karena yang berhak memberikan amnesti serta abolisi hanyalah presiden, yang dimana harus dalam peninjauan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang harus kita ketahui di sini, amnesti serta abolisi tidak sembarang dan memang diatur secara tegas dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berarti hal ini menunjukkan bahwasanya kewenangan presiden bersifat konstitusional, namun pada akhirnya tidak bersifat mutlak, tetap harus sesuai mekanisme serta check and balance. Setelah ini muncul berbagai macam permasalahan ketika memang amnesti serta abolisi diberikan pada perkara pidana yang sedang berjalan atau berdampak luas bagi masyarakat. Kemudian publik pasti menanyakan, mengapa proses hukum dihentikan, serta bagaimana dampak bagi para korban, serta apakah keadilan ini sudah benar-benar ditegakkan atau memang mengikuti standar hukum yang ada. Disinilah muncul konflik-konflik antara kepentingan negara, kewenangan presiden, serta independensi peradilan. Kita mengambil beberapa kasus yang sudah berlalu dan yang sering dibahas. Pemberian amnesti serta abolisi dipandang sebagai solusi politik hukum pemerintah. Namun dari sisi masyarakat menilai bahwasannya kebijakan tersebut berpotensi melemahkan wibawa pengadilan, menghilangkan rasa keadilan, menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum, yang dimana seharusnya hukum memberikan keadilan dan memberikan ketenangan bagi para masyarakat yang ingin menuntut keadilan itu tetap ditegakkan. Seperti yang kita ketahui, muncullah beberapa pro serta kontra, yang dimana kewenangan ini adalah hak konstitusional presiden, serta amnesti dan abolisi dapat digunakan sebagai instrumental rekonsiliasi nasional dan dapat menjaga stabilitas negara.
serta tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui jalur peradilan pidana yang kaku dan formal. Lalu muncul pertanyaan dan pendapat dari pihak kontra yang dimana pemberian amnesti dan abolisi berpotensi mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, penghentian perkara dapat menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam kasus yang berdampak besar tanpa batasan yang jelas. Kewenangan ini juga berpotensi dipolitisasi, yang dimana setiap ada celah pasti selalu ada tempat dan cara untuk para oknum-oknum memanfaatkannya. Menurut saya pribadi, amnesti dan abolisi memang sah secara konstitusional. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara sangat terbatas dan hati-hati, karena negara hukum harus tetap menempatkan peradilan sebagai mekanisme utama menegakkan hukum, bukan kebijakan politik semata. Saya memiliki beberapa solusi yang dapat ditawarkan, antara lain menetapkan kriteria yang objektif dan transparan, yang dimana memperkuat pengawasan DPR serta membatasi penggunaan hanya pada kondisi luar biasa dan tidak semata-mata digunakan untuk hal-hal yang tidak biasa, serta mempertimbangkan kepentingan korban dan publik. Sebagai penutup pembahasan kali ini, amnesti dan abolisi bukan persoalan boleh atau tidak boleh, melainkan kapan dan bagaimana, dan untuk kepentingan apa kewenangan tersebut digunakan. Dengan keseimbangan yang tepat, prinsip negara hukum dan keadilan tetap dapat terjaga. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya bahas. Ketika memang banyak kesalahan dan kurangnya, itu datang dari saya, dan ketika tidak ada manfaat atau ilmu yang dapat diambil, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.